Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman. Kali ini saya akan membahas seputar kelainan tiroid dan hubungan tiroid dengan penyakit jantung. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum tahu sebenarnya tiroid itu apa sih? Tiroid merupakan suatu kelenjar yang terletak di leher bagian depan, terdiri dari dua lobus kanan dan kiri, seperti pada gambar berikut ini. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon vital. Kelenjar ini berperan dalam metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh manusia. Selain itu membantu mengatur banyak fungsi tubuh dengan terus-menerus melepaskan hormon tiroid dalam jumlah yang stabil ke dalam aliran darah. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid yaitu tiroksin, T4, dan triodotironin T3 yang dipengaruhi oleh thyroid stimulating hormone atau TSH. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat fungsi tiroid apakah terdapat kelainan dengan pemeriksaan komponen kadar TSH, kadar free T3 dan T4 melalui pengambilan darah. Bila produksi hormon tiroid meningkat, TSH akan menurun dan sebaliknya bisa dilihat tabel berikut merupakan penemuan laboratorium pemeriksaan hormon tiroid. Kelainan tiroid berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 jenis. Hipotiroid terjadi akibat berhentinya produksi hormon tiroid. Hipertiroid terjadi akibat kelebihan hormon tiroid. Eutiroid keadaan tiroid yang berbentuk tidak normal namun fungsinya normal. Nah, gimana sih dampaknya pada jantung? Hormon tiroid yang berlebihan yang kita sebut hipertiroid maupun produksi hormon tiroid yang kurang atau hipotiroid dapat menyebabkan kelainan atau penyakit jantung serta memperparah penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya. Hormon tiroid berefek pada jantung melalui perubahan hemodinamik. Efeknya terhadap kontraksi atau pompa jantung, irama detak jantung, tekanan darah serta berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah, guys. Kelebihan hormon tiroid atau hipertiroidisme dapat meningkatkan risiko mengalami aritmia, denyut jantung yang tidak normal, akibat jantung yang mendapatkan stimulasi berlebihan dari produksi kelenjar tiroid. Peningkatan kadar T3 menyebabkan durasi potensial aksi miosit yang kita sebut serabut otot jantung lebih pendek pada pasien hipertiroid, mempermudah re-entry atau masuknya kembali gelombang eksitasi yang mengelilingi atrium dan meningkatkan resiko atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi itu apa guys? Yaitu suatu kelainan dari irama jantung yang menyebabkan iramanya tidak beraturan yang disebabkan adanya impuls yang tidak normal di atrium atau daerah serambi kanan jantung. Peningkatan kadar hormon tiroid akan menyebabkan takikardi atau laju jantung yang lebih dari 100 kali per menit saat istirahat dengan gejala yang timbul berupa palpitasi atau yang kita sebut berdebar-debar. Hipertiroid juga meningkatkan risiko mengalami hipertensi karena ketika hormon tiroid terlalu banyak diproduksi, jantung dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya yang meningkatkan detak jantung dan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, tiroid yang terlalu aktif akan memaksa jantung untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat sehingga lama-kelamaan dapat menyebabkan gagal jantung. Sedangkan pada kondisi hipotiroid, kadar hormon tiroid yang rendah akan mempengaruhi otot jantung melalui efeknya terhadap pengaturan ambilan kalsium dan ekspresi protein yang berperan dalam kontraksi jantung. Hal tersebut menyebabkan laju jantung yang lambat atau irama jantung atau denyut jantung yang lambat yang disebut bradikardi, serta kontraksi dan relaksasi jantung yang lemah. Selain perubahan hemodinamik, kondisi hipotiroid juga berhubungan dengan perubahan kadar lipid atau lemak darah, di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol total dan kadar kolesterol LDL atau lebih dikenal dengan kolesterol jahat. Sehingga hipotiroid akan meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Gejala hipertiroid: detak jantung yang tidak teratur, nafsu makan yang meningkat namun berat badan tidak kunjung bertambah, cemas dan gugup, tremor seperti tangan dan jari yang gemetar, perubahan siklus menstruasi pada wanita, mudah lelah, diare, sulit tidur, kelenjar tiroid di bagian leher membengkak yang atau kita sering sebut gondokan.
mudah kepanasan, sering berkeringat, bahkan dalam jumlah yang tidak wajar, tekanan darah tinggi, hipertensi. Gejala hipotiroid, mudah lelah dan pusing, sembelit atau susah buang air besar, otot-otot terasa lemah, nyeri dan kaku, lebih sensitif pada cuaca dingin, kulit kering, kasar, mudah mengelupas dan keriput, berat badan yang naik tanpa penyebab yang jelas, wajah bengkak dan suara menjadi parau, rambut rontok dan tipis, kuku rapuh, mudah lupa dan sulit berkonsentrasi, denyut jantung yang lambat yang disebut bradikardi. Faktor risiko, berjenis kelamin wanita berusia di atas 60 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit tiroid, memiliki riwayat menderita penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit autoimun, pernah menjalani pengobatan dengan iodium radioaktif, pernah menjalani operasi tiroid, pernah menjalani radioterapi pada bagian leher ataupun dada, mengalami pembengkakan tiroid setelah melahirkan yang disebut postpartum tiroiditis. Bagaimana cara mengobati hipertiroidisme? Pengobatan hipertiroid dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk: tirostatika, iodium radioaktif, dan tiroidektomi. Pertama, tirostatika atau obat antitiroid. Beberapa jenis obat yang dapat digunakan bagi penderita hipertiroid adalah seperti metimazol dan profiltiourazil yang berfungsi untuk menghambat produksi hormon tiroid yang berlebih. Selain itu juga dapat diberikan obat-obatan berdasarkan gejala hipertiroid yang timbul seperti propanolol untuk mengatasi gejala jantung berdebar. Kedua, iodium radioaktif. Radioiodin dalam dosis kecil dapat merusak kelenjar tiroid dan memperbaiki gejala hipertiroidisme. Pengobatan ini tidak dianjurkan pada ibu hamil atau yang merencanakan kehamilan dalam 6 bulan ke depan. Tiroidektomi atau pembedahan tiroid, pilihan yang ketiga. Pembedahan tiroid dapat dilakukan secara total atau sebagian yang disebut parsial. Obat lain yang sering diberikan pada hipertiroidisme adalah beta blocker. Obat ini berfungsi untuk mengurangi gejala hipertiroid seperti jantung berdebar, tangan gemetar, dan lainnya. Contoh obat ini adalah propanolol dan metoprolol. Bagaimana cara mengobati hipotiroidisme? Pada kasus hipotiroid dapat diberikan obat levotirosin yang merupakan hormon tiroid buatan. Pengobatan oral ini berfungsi untuk mengembalikan level hormon yang cukup sehingga mengurangi gejala hipotiroid. Dosis yang digunakan bergantung pada kadar TSH setiap individu. Obat-obatan, suplemen, dan beberapa makanan tertentu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menyerap levotirosin seperti suplemen zat besi atau multivitamin yang mengandung zat besi, kolestiramin, aluminium hidroksida yang ditemukan dalam beberapa antaksida, suplemen kalsium. Oke, demikian guys, saya sudah menjelaskan mengenai tiroid, ya, fungsi dari tiroid dan penyakit yang ada pada tiroid. Semoga bermanfaat dan saya harapkan konten ini bisa di-share dan jangan lupa guys, subscribe, like, dan pencet lonceng notifikasi. Salam sehat, Dr. Royman.